Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Akan saya Fasol Yofi Bilhak dari Teknik Biomedis Unair angkatan 17. Ini merupakan video UAS saya dari matkul Telemedika. UASnya adalah UAS take home dengan tugas untuk menjelaskan ide aplikasi saya terkait telemedika tentunya. Ide saya merupakan ide layanan kesehatan untuk monitoring congestive heart failure atau gagal jantung ya, secara jarak jauh ya, telemonitoring seperti itu. Baik, kita langsung masuk saja ke penjelasannya. Oke, pertama-tama apa itu gagal jantung? Gagal jantung adalah ketidakmampuan dari jantung untuk keep up atau untuk memberikan performa yang dibutuhkan oleh tubuhnya sesuai dengan workload-nya. Nah, gagal jantung ini disebabkan karena adanya pelebaran heart cavity atau rongga dalam jantung ya. Sehingga karena melebar gitu, rongga jantungnya, sehingga volume kapasitas dari darah yang bisa ditampung di heart cavity-nya itu meningkat. Jadi dibutuhkan tekanan yang lebih besar untuk bisa memompa darahnya ke seluruh tubuh, karena tekanan dan volume berbanding terbalik ya. Jadi jantungnya merasa kelelahan ya karena diforsir terus, sehingga ya performanya akhirnya menurun seperti itu kurang lebih. Nah, kalau kata American Heart Association sih, gagal jantung itu merupakan bukan penyakit ya, lebih ke kelainan fisiologi. Jadi berubahnya performa suatu organ yang dalam hal ini merupakan jantung, dan ya nggak bisa disembuhin kecuali dengan operasi. Banyak orang yang nggak bisa melakukan operasi tersebut, dan banyak juga orang yang bisa menjalani hidupnya dengan lebih baik walaupun memiliki gagal jantung, asal menerapkan gaya hidup yang sehat gitu, healthy lifestyle changes seperti itu. Nah, penyebab dari heart failure ada beberapa. Ada penyakit jantung koroner, serangan jantung, kardiomiopati atau kelainan sel otot jantung, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa tahap, ada 4 tahap kurang lebih dari heart failure ini, dari tahap yang pre-heart failure stage A sampai stage D yang udah parah gitu ya istilahnya. Nah, kemudian gejala-gejalanya ada congested lungs, paru-parunya, kemudian kekurangan air, dehidrasi dari air dalam tubuh, pusing, kelelahan, dan lain-lain. Nah, masalah dari kelainan ini adalah proses monitoringnya itu sebelumnya itu rata-rata dilakukan secara konvensional, daftar visit ke hospital, ke rumah sakit atau klinik langsung. Dan ya, kalau ada kondisi pandemi seperti ini tentunya akan lebih sulit ya untuk bisa hospital visit. Juga pasiennya tuh dulu cenderung untuk mengecek jika ada gejala-gejala kambuh saja, bukan secara kontinu gitu. Nah, ide dari saya, karena masalahnya tadi adalah nggak bisa visit langsung ke dokter, dan kalau visit pun repot ya, ada banyak biaya yang dikeluarkan, ada banyak effort yang dikeluarkan gitu ya. Saya ingin membawa monitoring device berupa wearable yang compact yang bisa digunakan di rumah, di seperangkat alat wearable yang integrated dengan aplikasi di handphone dan di web app, yang bisa digunakan untuk monitoring pasien gagal jantung kongestif ini. Nah, vital sign yang dimonitor itu ada heart rate, ada ya detak jantung ya, kemudian ada blood pressure, tekanan darah, kemudian saturasi oksigen dari darah juga. Sensor yang digunakan ada 4 kurang lebih, pulse rate sensor untuk menghitung heart rate-nya, kemudian portable one lead electrocardiogram untuk mengecek irama jantung yang lebih spesifik ya, mengecek apakah ada aritmia atau tidak, apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian foto flash timogram untuk mengecek saturasi oksigen, dan gyroskop untuk mengecek posisi dari pasien itu apakah abnormal, walaupun wearables ya. Jadi dicek apakah posisinya mengalami guncangan yang amat sangat atau bagaimana.
Nah, tahapan dari penggunaan aplikasinya ya, pertama-tama ada data collection dari wearables tadi yang memiliki banyak sensor, diambil, kemudian datanya dikirimkan ke server, kemudian dilakukan proses telemonitoring. Ya kurang lebih seperti itu untuk yang simpelnya, yang sederhananya ya. Sebelum saya jelaskan secara detail ya, mungkin saya akan memperlihatkan terlebih dahulu uh, tampilan dari mobile UI yang akan saya gunakan sebagai aplikasinya. Oke. Nah, ini merupakan desain dari mobile app yang saya buat di Figma. Pertama daftar dulu ya, atau bisa langsung login kalau udah punya akun. Login. Kemudian di halaman dashboard dari aplikasinya ada halaman overview untuk melihat penggunaan energi hari ini, ada kegiatan apa sih yang dilakukan, berapa langkah yang gerakan yang jalan ya, berapa sudah berjalan berapa langkah hari ini misalnya, karena rata-rata pengidap kelainan gagal jantung ini sudah tua ya usianya. Kemudian ada durasi tidur tadi malam, ada heart rate. Dan ini bisa cek juga detailsnya, dilihat. Bentar. Ya, overview dari heart rate trendnya, apakah stabil atau apakah heart rate-nya di suatu jam malah meningkat dengan secara drastis. Misalnya ini jam 11 misalnya, waktunya tidur, jadi pasiennya memiliki penurunan heart rate, jam 12 baru bangun, peningkatan dulu, baru bangun tidur, seperti itu misalnya, kurang lebih seperti itu contohnya. Kemudian di halaman selanjutnya kedua ada ada pulse analyze untuk melakukan pengukuran dari wearables yang digunakan tadi. Bisa mengukur blood pressure, heart rate variability, mengukur adanya aritmia atau tidak, untuk mengukur juga oxygen saturation ya, ini belum dimasukkan ke tampilannya. Itu kemudian di halaman ketiga ada find doctor menunya, jadi untuk mencari dokter. Untuk telekonsultasi di parameter ada dua, ada parameter lokasi jadi di sekitar pengguna, ataupun parameter spesialis yang spesifik ya bagi pengguna ya. Ada pilihan rumah sakitnya juga, pilihan spesialisnya spesialis apa, apakah dokter gigi, apakah spesialis jantung. Kemudian ada menu find hospital, barangkali pasiennya ingin melakukan hospital visit ya, secara manual bisa dicek di sini dari parameter lokasi juga. Bisa booking langsung di sini dan telepon ke rumah sakitnya. Ada juga menu emergency yang bisa mendetek apakah kondisi vital dari pasien itu sedang mendadak drop misalnya ya. Mendadak drop dan gyroskopnya tiba-tiba misalnya jatuh. Itu akan mengecek jika parameter tertentu sudah dipenuhi, maka bisa langsung call ambulans terdekat seperti itu untuk mengecek keadaan pasien. Saya juga secara manual jika pasiennya sedang sadar gitu ya. Kemudian ada menu profil dari dari penggunanya ya. Ada weekly checklist di sini untuk melihat apakah sudah melakukan olahraga tertentu, kegiatan tertentu yang healthy task, healthy habit gitu ya, yang diperlukan oleh pengguna tentunya, untuk karena seperti yang disampaikan tadi ya, pengidap gagal jantung itu perlu menerapkan gaya hidup sehat. Jadi ya bisa ada dibantu dengan weekly checklist, ada juga scheduling melihat jadwal tanggal 7 misalnya konsultasi, tanggal 10 kunjungan dokter, tanggal 18 pesan suplemen, tanggal 25 pesan obat bulanan ya. Untuk membantu mengatur jadwal pasien atau pengguna di apa ya, di ranah kesehatan ya. Dan dari tadi saya switching ya, ganti-ganti menggunakan kata pengguna dan pasien karena target market saya itu selain untuk pasien gagal jantung, untuk penggunanya yang aware terhadap kesehatan pribadi. Jadi bukan hanya untuk monitoring pasien yang sudah terdiagnosis, tapi untuk menjaga orang-orang pun, menjaga orang yang aware pun bisa digunakan seperti itu. Saya agak lag ya videonya kalau pakai Figma ini. Saya switch lagi ke PowerPoint presentasi. Oke, kemudian sudah di next. Oke. Nah, kemudian
Application development base-nya ada 3 ya. Pertama ada mobile app, kemudian ada web monitoring untuk dokternya. 3 ada cloud computing, itu untuk pengembangan lebih lanjut. Ya, untuk web monitoring, saya juga membuat tampilan aplikasi tentunya. Kita lihat, kita buka dulu. Ya, jadi adanya web app ini untuk memudahkan proses monitoring dari pengguna oleh dokter jika diperlukan monitoring. Jadi dari jarak jauh dokternya udah bisa mengecek kondisi vital dari pasien atau dari penggunanya ya. Oke, let me open. Ya, bentar ya, masih membuka halamannya. Oke, sudah terbuka. Kita lihat. Kita masukkan ke mana ya? Nah, ini. Nah, sudah terlihat. Geser dikit lah. Biar kelihatan full. Nah, oke. Jadi di sini ada tampilan web dashboard untuk pengguna dulu ya, untuk user dulu. Ada ini namanya di sini, nama usernya, terus ada menu dashboard, profile, consultation, doctor list, history. Ini mirip-mirip yang di mobile app tadi. Untuk overview-nya pertama ada heart rate variation-nya, melihat apakah ada perubahan signifikan dari variasi heart rate-nya atau apakah cenderung stabil, misalnya hanya 90 beat per menit. Cenderung stabil, ada perubahan sedikit-sedikit seperti itu. Kemudian ada menu stamina dan VO2 tuh apa ya? Ya, saturasi oksigen ya. Dan lebih ke stamina sih. Jadi lihat segimana staminanya dia, apakah baik dinilai dari saturasi oksigen di tubuhnya ya. Kemudian ada menu healthy task, ini untuk melihat apakah dia sudah melakukan to-do list-nya yang di bidang kesehatan tadi ya, ada jalan sehat misalnya, ada konsultasi, ada pembelian suplemen, seperti itu. Kemudian untuk dashboard dari sisi dokternya seperti ini ya. Ini dokternya, nama dokternya Dr. Bambang misalnya. Ini untuk penggunanya siapa. Kemudian ini ada jadwal pertemuan, sudah 10 kali pertemuan hospital visit misalnya, atau dokter visit. Sudah 25 kali telekonsultasi, sudah 2 kali operasi misalnya. Terus yang dimonitor oleh dokter adalah stabilnya irama jantung dan tekanan darahnya. Jika fluktuatif sekali maka akan dilakukan pengecekan lebih lanjut seperti itu misalnya. Kemudian ada juga rutinitas olahraga, apakah sering, terus ada tingkat stamina dan VO2 juga. Seperti itu. Ya, kurang lebih itu dari tampilan web application ya. Kemudian untuk details dari aplikasinya, sudah. Untuk mobile app-nya saya membuat aplikasi iOS base. Alasannya karena untuk start awal pengembangan iOS dengan layout yang sudah yang sudah fix ya, karena tipe-tipenya sudah tertentu saja. Juga perangkatnya yang lebih mumpuni dengan adanya Apple Watch juga, jadi lebih mudah dengan sensor yang sudah fix gitu ya. Tentunya pengembangannya bisa digunakan untuk Android juga. Kemudian wearables-nya connect terhubung via Bluetooth atau Wi-Fi dengan akses point yang sama. Untuk web app-nya menggunakan server Apache Tomcat yang open source, database MySQL yang open source juga,
Karena menggunakan MySQL karena database-nya time frame ya, menggunakan memperhatikan kapan dia waktunya perekaman datanya gitu. Jadi menggunakan database yang tersusun dengan rapi tentunya. Kemudian menggunakan OS Linux pada servernya. Web app-nya dibangun di bahasa pemrograman JavaScript dan menggunakan VPS hosting Exabyte VPS swasta Indonesia. Kenapa swasta? Karena reviewnya bagus. Ya, menggunakan SSD juga. Oke, kemudian apa lagi? Oh, ya target marketnya seperti yang saya bilang tadi, ada pasien stage A, pasien awal, dan orang yang proaktif dengan kreatif. Dan ya, terima kasih untuk telah menonton. Terima kasih telah menonton sejauh ini ya. Ya, semoga kita dikaruniai kesehatan. Amin. Ya, terima kasih sudah menonton UAS saya.